Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tol Belmera, Kota Medan. Akibatnya 1 orang sopir truk meninggal lantaran terjepit badan truk. Mengalami perundungan seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan melaporkan sejumlah kakak kelasnya ke Polrestabes Medan. Melihat keseruan Medan Festival Film 2023 selama 2 hari di Taman Budaya Kota Medan. Kita ke informasi pertama. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tol Belmera kilometer 7 Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Akibatnya 1 orang sopir truk meninggal lantaran terjepit badan truk. Kecelakaan truk kontainer dengan truk tangki pengangkut CPO atau minyak sawit mentah terjadi di Jalan Tol Belmera kilometer 7 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan Senin lalu. Akibat kecelakaan, sopir truk tangki bernama Joshua Simanjuntak meninggal lantaran terjepit badan truk. Sementara 1 orang mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit oleh petugas jasa marga. Tak hanya menimbulkan korban, isi truk tangki berupa CPO sekitar 16 ton tumpah di bahu jalan. Tumpahan CPO dari dalam truk langsung diserbu warga untuk beramai-ramai mengambilnya dengan menggunakan jerigen. Tabrakan berawal saat truk tangki pengangkut CPO datang dari arah Medan menuju Belawan. Sesampainya di lokasi, diduga sopir tangki mengantuk dan menabrak truk kontainer yang sedang berhenti karena dalam perbaikan. BK 9437N tangki menabrak trailer BK 8529BM yang mengakibatkan informasi yang masih dalam proses penyidikan, supir tangki meninggal dunia dan 1 korban luka berat mobil trailer. Jadi sekarang proses barang bukti lagi dibawa ke Polres dalam proses penyelidikan. Kedua truk telah dievakuasi ke Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dan polisi masih memeriksa kernet truk tangki. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang pria warga desa Dolok Saribu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba menyerahkan diri ke polisi. Sebelumnya tersangka mengunggah video berisi ujaran kebencian terhadap salah satu agama dan meminta Israel membantai warga Indonesia di Palestina. Tersangka merupakan warga Sorong, Papua Barat yang baru kembali ke kampung halamannya. Tersangka Lukman Dolok Saribu merekam video di sebuah warung pada 25 November lalu. Dirinya kemudian menyebarkannya ke media sosial. Videonya lantas viral dan memicu reaksi sejumlah kalangan serta organisasi masyarakat. Setelah videonya viral, keluarga menyarankan agar tersangka menyerahkan diri. Tersangka kemudian diantar kerabatnya ke Polres Toba pada 26 November lalu. Namun terkait motif, polisi menyatakan masih dalam penyidikan. Tersangka Lukman Dolok Saribu baru pulang ke kampung halamannya selama 2 pekan setelah bekerja sebagai sopir truk di Sorong selama 5 tahun terakhir. Polda Sumatera Utara juga telah berkoordinasi dengan Polda Papua. Tersangka kini ditahan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Kemarin kita ketahui beredar di sekitar pukul 10 pagi beredar video yang mengandung ujaran kebencian terhadap agama tertentu. Dan pada siang hari ini ingin saya sampaikan bahwa pelaku saudara LDS sudah kita amankan dari Polres Danau Toba, Polres Toba yang kemarin melakukan pengamanan di sana dan kemudian kita bawa ke Polda Sumatera Utara tadi pagi dan kita akan proses lagi. Tersangka dijerat pasal 156A KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Polisi telah melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk tes urin dan hasilnya negatif narkoba. Polda Sumatera Utara telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, diantaranya telepon genggam, serta memeriksa 5 orang saksi. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Mengalami perundungan seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan melaporkan sejumlah kakak kelasnya ke Polrestabes Medan. Korban mengaku disiksa oleh puluhan kakak kelas dan alumni sekolah karena menolak masuk dalam geng motor bentukan para pelaku.
Tangis KH tak bisa ditahan saat menceritakan kejadian yang dialami putranya hingga trauma dan ketakutan. Rupanya ditekan, dikejar-kejar. Ibu lihat betapa saya memang dia minta pindah sama saya sebelum kejadian 3 hari. MH 14 tahun tidak pernah menyangka bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan bakal membawa petaka dan trauma mendalam baginya. Siswa kelas 1 itu kini memutuskan berhenti sekolah sementara waktu sembari menunggu masa pemulihan atas sejumlah tindakan kekerasan yang diterimanya beberapa hari lalu. Perundungan terjadi pada peringatan Hari Guru 25 November lalu. Awalnya korban didatangi belasan kakak kelas serta mahasiswa yang merupakan alumni sekolahnya. Para pelaku melarang korban berteman dengan siswa sekolah lain. Korban juga mengalami beragam persekusi karena menolak bergabung dengan geng motor Parman Abadi. Geng motor itu bentukan pelajar dan alumni Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan. Karena menolak, korban dipaksa memakan sandal berlumpur, meminum air yang telah diludahi puluhan pelaku. Kemudian disulut menggunakan besi panas berlogo PA di tangan korban. Akibat perundungan ini, korban sempat mendapatkan perawatan medis. Sejak peristiwa itu, korban masih kerap dilanda ketakutan karena kondisinya yang masih belum stabil. Jadi setelah kejadian ini baru saya ngerti bahasanya saya rupanya ditekan, dikejar-kejar. Ibu lihat betapa saya memang dia minta pindah sama saya sebelum kejadian 3 hari. Setelah ini dia memang minta pindah sama saya. Mungkin dia udah gak sanggup, gak tahan dengan mereka mungkin ya. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan membenarkan adanya laporan keluarga korban, serta langkah hukum yang ditempuh keluarga menyoal tindakan persekusi yang dilakukan siswanya. Tetap itu tetap diproses dengan pasti melibatkan orang tua dan si pelaku, juga siswanya. Memang pelakunya selama ini yang kita dengar ya dari mahasiswa juga, ataupun ada kita dengar juga dari alumni Mas 1. Itu yang kita sayangkan. Meski korban tidak lagi berangkat ke sekolah, orang tua masih was-was atas kondisi yang dialami putranya. Keluarga berharap para pelaku segera ditangkap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sebulan menghilang, Polres Labuhan Batu akhirnya meringkus seorang kakek berusia 62 tahun di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tersangka pelaku pencabulan ini melarikan diri pada pertengahan Oktober lalu setelah mengetahui dilaporkan oleh orang tua korban yang merupakan tetangganya. Kandas sudah upaya AR menghirup udara bebas dalam pelariannya. Kakek 62 tahun itu ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhan Batu di tempat persembunyiannya setelah sebulan menghilang. Kakek AR melarikan diri usai mencabuli korbannya sebanyak 5 kali. Pencabulan pertama kali terungkap dari pengakuan korban SR yang merupakan tetangganya. Awalnya korban bersama cucu tersangka berada di dalam rumah. Saat asik bermain, tersangka memanggil korban kemudian diajak ke belakang rumahnya. Korban dicabuli hingga 5 kali. Untuk menutupi ulahnya, tersangka memberi korban uang senilai Rp15.000. Tak tinggal diam, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Mapolres Labuhan Batu pada pertengahan Oktober. Setelah dilakukan olah TKP, polisi menetapkan AR sebagai tersangka. Namun sebelum ditangkap, tersangka lebih dulu kabur. Bahwa setelah Polisian Resor Labuhan Batu menerima laporan tanggal 13, selanjutnya dilakukan lidik dan sidik. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap tersangka AR, dan AR ditemukan atau berada di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rohil, Riau. AR dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak atau tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun atau maksimal 15 tahun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu.